Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Syah. Kali ini saya akan jadi host dalam podcast kali ini. Dan kita kedatangan sebuah tamu dari Kawal. Beliau merupakan salah satu mahasiswa Kepulauan Riau. Ya, nanti beliau sendiri akan memperkenalkan nama beliau. Kali ini dalam podcast kita akan membahas apa itu tentang moderasi beragama. Atau kita langsung tanyakan langsung kepada beliau, karena beliau dalam hal ini lebih paham mengenai hal itu. Oke, Bung, sebelumnya nanti perkenalkan nama terlebih dahulu, baru jelaskan apa itu tentang moderasi beragama. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, saya dari Kawal. Saya juga mahasiswa Steinsar Kepri, sama dengan beliau sebagai host. Beliau bertanya, apa itu moderasi beragama sendiri. Membahas moderasi beragama sendiri, seperti yang kita ketahui, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, yang bunyinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian itu umat yang tengah-tengah, pertengahan. Jadi di sini wasata, pertengahan, moderasi, tidak ke kanan ataupun tidak ke kiri begitu ya. Jadi dalam beragama itu kita harus mengambil jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Oh, begitu. Mengambil jalan tengah. Tidak boleh kita fanatik terhadap suatu kelompok. Tidak boleh kita menganggap, mengklaim bahwa pendapat kita itu paling benar. Ulama juga banyak pendapatnya, apalagi dalam beragama ini. Sesuatu hal yang pembahasannya itu sangat banyak. Apalagi kita sebagai orang awam kan, dalam beragama itu harus mengambil jalan tengah, tidak terlalu fanatik ke kanan maupun ke kiri. Bahasanya itu kita harus menerima pendapat orang lain juga, tidak terus menganggap bahwa kita itu yang paling benar. Ekstrim kanan contohnya, antum, teman-teman itu terlalu fanatik, terlalu keras dalam beragama. Contohnya yaitu melakukan demonstrasi dengan mengatakan Allahu Akbar, membawa nama Allah, akan tetapi dengan cara keras. Itu menghancurkan fasilitas-fasilitas umum. Berarti itu salah satu contoh yang tidak moderat ya, begitu ya? Tidak moderat. Contoh ekstrim kiri juga dilarang. Contohnya apa? Antum itu terlalu lemah. Bahasanya beragama semua membolehkan segalanya. Liberalisme. Paham liberal ini membolehkan, membebaskan, memberikan kebebasan, sehingga antum tidak ada lagi keterikatan peraturan dalam agama itu. Contohnya antum membawa nama toleransi, akan tetapi ke gereja, contohnya ikut beribadah ke gereja, itu sangat disalahkan. Itu sering terjadi di zaman sekarang, Bu. Betul sekali. Jadi kita itu harus mengambil jalan tengah, tidak berlebihan dalam beragama itu sendiri. Begitu. Tidak kita terlalu keras ataupun kita tidak terlalu lemah dalam beragama ya, seperti itu. Ya, moderasi juga bisa dinamakan dalam beragama itu kita harus saling memberikan manfaat kepada sesama, karena kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling baik itu, manusia yang paling baik itu, yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Seperti itu. Jadi apalah kita hidup gitu. Kita ini hidup tidak hanya urusan kita sama Tuhan. Benar. Kita manusia juga. Hablum minallah juga hablum minan nas. Selain ada hubungan terikat baik kepada Allah, juga kita baik kepada sesama manusia. Sosialisasi yang baik ya, begitu. Itulah yang dinamakan moderasi beragama. Begitu. Terima kasih, Bung. Sebelumnya boleh dicipi dulu minum, biar lega gitu ya. Oke, selepas tadi kita mengetahui apa itu tentang moderasi agama, kali ini saya akan bertanya lagi tentang contoh kepemimpinan dan kepeloporan yang moderat itu seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat ya, zaman sekarang lebih cenderung, kita lihat sendiri lah, lebih cenderung menurut saya itu tidak moderat begitu pemimpinnya. Tolong bisa Bung jelaskan. Membahas kepemimpinan dan kepeloporan itu sendiri,
berpengaruh. Orang paling berpengaruh itu adalah pemimpin. Ya benar. Semua yang terjadi itu tergantung pemimpinnya. Pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus moderat, harus memiliki sikap moderat, Sifat tengah-tengah ya begitu. tengah-tengah. Dia bisa mengadili, dia bisa mengayomi, bisa mengambil jalan tengah, tidak berpihak ke suatu kelompok manapun. Oh, jadi kalau bisa dibilang tidak selalu ke rakyat atas lah begitu ya. Rakyat betul. bawah juga begitu. Tidak, bahasanya tidak tajam ke bawah dan tumpul di atas. Oh, iya. Jadi harus adil. Pemimpin Harus itu adil. memang Baik. yang paling utama itu yaitu adil. Iya. Dilu kata Allah, berlaku adillah kalian. Wa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi bahasanya antum takwa bukan hanya beribadah, banyak ibadah, akan tetapi peduli pada sesama manusia juga, menunjukkan bahwa antum itu bertakwa kepada Allah itu sendiri. Ya. Nah, terus ke peloporan itu sendiri yaitu berani mengambil sikap, mengambil peran paling awal. Nah, jadi seorang pemimpin itu ketika ada masalah yang terjadi di tempat yang dipimpinnya itu, maka dia yang pertama harusnya. Garda terdepan begitu. Ya. Jangan sampai pemimpin malah sembunyi begitu. Nah, kebanyakan seperti itu, lari dari masalah. Lari dari masalah. Seharusnya pemimpin itu mengambil peran awal, terutama dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi itu sendiri. Itu tadi pemimpin. Contoh kepemimpinan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ya, negeri kita sendiri. Ya, kita membahas nggak usah jauh-jauh ya, khusus negeri kita sendiri. Negeri ya. kita saja. Seharusnya pemimpin di negeri itu harus moderat, karena kita ini memiliki beragam suku bangsa, beragam agama. Tidak hanya Islam saja. Dan Allah juga mengajarkan berbuat baik itu tidak tergantung, tidak terpatok kepada Islam saja, pada agama lain itu juga, pada rahmatan. Islam itu rahmatan dan alamin, kepada seluruh alam. Berbuat adil itu tidak pandang siapa dia, apa rasnya, apa agamanya, bahkan rahmatan lil alamin itu kepada seluruh makhluk, kepada alam. Contoh kayak kita sebagai pemimpin harusnya jangan sampai membiarkan adanya eksploitasi hutan. Kayak sumber daya alam yang kita miliki itu tidak boleh dihancurkan. Itu salah satu kita sayang itu. Sayang begitu kepada alam itu sendiri. Oh, itu juga bisa disebut dengan moderat ya sebagai pemimpin. Betul sekali. Karena moderat itu menunjukkan sikap rahmatan lil alamin itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus Nabi Muhammad itu kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bukan hanya rahmat bagi umat Islam ya, rahmat begitu. Seluruh umat ya, alam semesta. Seperti itu. Pemimpin. Kalau kita membahas pemimpin, jangan kita patokkan pemimpin itu memimpin masyarakat saja. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kullukum ra'ina, kalian itu adalah pemimpin, setiap kalian tuh pemimpin. Iya benar. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Jadi apa yang kalian pimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Antum itu sendiri pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya. Tangan dikasih ya. Ini untuk dipimpin ini. Apa digunakan tangan untuk apa? Seharusnya digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai tangan ini untuk memukul orang. Nah, itu berarti antum tidak moderat kepada diri antum sendiri. Seperti itu. Jadi pentingnya moderasi ini suatu hal yang penting untuk dibahas. Apalagi kebanyakan terutama di zaman sekarang ya. Iya. Zaman sekarang yang mana orang tadi itu tidak terlalu dia ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri sehingga nabrak sana nabrak sini ya. Betul sekali. Karena tidak memahami apa itu arti moderat ya. Iya. Kebanyakan orang bahasanya itu dia membahas agama terus, tapi dia tidak paham gitu loh dengan agama itu sendiri. Nah, sehingga dia hanya ibadah akan tetapi lupa sesama manusia gitu. Dia sholat sering, iman kita itu tidak dilihat berapa kali kita bolak-balik haji gitu loh. Sebagai seorang pemimpin harus menunjukkan sikap itu, bolak-balik haji akan tetapi iman kita itu itu la yadkhulul jannah, tidak masuk surga kalian. Qati'ur rahim, kalau kalian itu memutus tali silaturahim itu sendirinya. Hubungan sesama manusia itu penting. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kan kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian beriman pada
itu Allah dan hari akhir, hendaklah kalian falyukrim dhaifahu, hendaklah kalian memuliakan tamunya, falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Jadi kita itu harus memiliki sikap pemimpinan yang moderat, baik itu memimpin dalam masyarakat maupun memimpin diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Bung mengenai tentang kepemimpinan yang atau kepeloporan yang moderat itu seperti apa. Yang ini patut kita pelajari sebagai manusia khususnya, karena kelak kita ini semuanya memimpin ya. Selain Betul. memimpin diri kita sendiri, juga nanti kita akan menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Betul sekali. Ya, lebih-lebih kalau kita diberikan amanah, kita akan bisa memimpin masyarakat kita. Iya. Maka kita penting untuk bisa mempunyai sifat yang moderat, karena sifat yang moderat ini ya tadi berlaku adil ya, tidak dia ke kanan ataupun tidak ke kiri, terutama dalam hal-hal yang kebaikan. Oke, terima kasih kepada Bung. Cukup sekian dari podcast kita pada malam hari ini. Saya Muhammad Ilham Syah dan narasumber saya Muhammad Ilham. Ya, kami berdua namanya sama, tapi yang satu Syah, yang